Terima kasih ya Abba ya Bapa, Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, masih boleh menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat dari sorga. Engkau berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin. 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 Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Ya, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Shalom. Shalom. Senang sekali hari ini Selasa 5 September 2023 kita masih hidup semuanya dan kita masih sehat ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Ya, silakan Bu Jim, waktu dan tempat ya. Ibu Jim. Selamat pagi untuk jemaat di Amerika dan selamat sore untuk jemaat di Indonesia. Pada kesempatan ini kita mau belajar bersama dengan satu tema, keadaan jangan menggeser imanmu. Saudara, ada orang yang awalnya baik mengikut Tuhan, tetapi kemudian orang ini tidak maju, tidak bertumbuh. Akhirnya mereka tidak berjalan dalam iman. Maka imannya mudah untuk bergeser dan lama-lama bisa murtad. Firman Tuhan mengatakan yang terdahulu menjadi yang kemudian menjadi terdahulu. Saudara, murtad itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, tapi telah terjadi karena kekristenan yang stagnan, yang tidak melakukan apa-apa sekian lamanya. Contohnya waktu pandemi, ibadah onsite tidak ada, diganti online. Dan sekian lama ketika ibadah onsite dimulai lagi, saudara, 30% orang tidak kembali beribadah. Dan 30% dari orang yang tidak kembali beribadah
mereka tidak percaya Tuhan lagi, dan karena mereka sudah begitu stagnan, akhirnya mereka tinggalkan Tuhan, terhilang. Saudara, pada waktu Abraham itu ada di kemahnya, dia hanya bisa melihat Sarah yang tidak mungkin mempunyai anak. Dia hanya bisa melihat Eliezer. Ya. Dan iman Abraham pada waktu itu hanya sampai itu. Dia akan mewariskan semuanya kepada Eliezer, hambanya. Dan Tuhan menggeser iman Abraham ini. Saudara, satu kali Abraham dibawa keluar dari kemahnya untuk melihat bintang di langit. Dan berkata, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lihatlah. Abraham melihat kebesaran Tuhan. Lalu sejak itu, percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Abraham bersama Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dan mulai saat itu, dia hidup dalam ketaatannya. Saudara, bagaimana supaya iman kita ini tidak mudah tergeser? Kita harus berjalan dalam iman dan ketaatan. Perjalanan kekristenan kita bukan cuma percaya Yesus saja. Kita harus melalui perjalanan iman, fokus kepada Yesus, hidup dalam ketaatan. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan pertandingan iman dengan baik. Artinya, peliharalah imanmu. Karena kalau kita tidak pelihara iman kita, saudara, iman kita ini bisa bergeser. Dan inilah pilihan hati kita untuk terus konsisten, terus beriman, taat, walaupun kita belum sempurna, saudara. Oleh karena itu, iman itu adalah perjalanan bersama Tuhan setiap hari. Bukan muncul waktu kita ada persoalan, ya. Mungkin waktu sakit, kita mempunyai iman, mau sembuh. Nggak salah, saudara. Waktu kita punya masalah, kita punya iman supaya masalah kita selesai. Nggak salah. Tapi iman bukan cuma itu, saudara. Iman itu proses perjalanan hidup bersama Tuhan setiap hari. Saudara, kalau baca Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya tuh nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar bisa hidup kalau dia berjalan dengan iman. Selama kita tidak berjalan dengan iman, kita tidak mendapatkan apa-apa yang dijanjikan Tuhan yang sudah disediakan buat kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan ini. Saudara, kalau tidak, iman kita ini mudah tergeser, saudara. Saudara, kita datang ke gereja, beribadah, apa yang kita cari? Bukan cuma kita cari komunitas yang cocok. Sehingga kita keliling gereja-gereja yang cocok, ya. Kita yang semua itu menggerakkan daging dan jiwa kita. Atau kita cuma setor buka, cari gereja yang cocok dengan hati kita. Dan saya jamin tidak ada pernah terjadi yang cocok. Kenapa? Karena tidak ada orang sempurna. Termasuk pendeta tidak ada yang sempurna. Kita semua tidak ada sempurna. Sebagus apapun komunitas kita, iman kita bisa bergeser. Saudara, tapi yang benar, hidup kita harus dibangun oleh firman. Diproses oleh firman, dimerdekakan oleh firman, diselaraskan oleh firman. Oleh karena itu kita perlu firman. Karena firman ini dikatakan iman timbul dalam pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita berjalan dengan iman, maka kita tidak peduli dengan keadaan kita. Kita tidak peduli, tidak terpengaruh dengan keadaan kita. Apakah keadaan kita ini buruk, susah, senang, sedih, kita tetap berjalan dengan iman, maka kita akan tetap memiliki pikiran dan pandangan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang karena keadaan dan situasi, pandangannya kepada Allah menjadi berubah.
Sehingga kita melihat Tuhan itu sesuai dengan keadaan kita. Kalau keadaan kita baik, kita bilang, oh Tuhan itu baik, luar biasa. Waktu keadaan kita buruk, kita menilai Tuhan itu buruk. Kok meninggalkan aku? Tuhan, kenapa engkau tidak mendengarkan doaku? Pandangan kita lain. Saudara, Tuhan itu tidak pernah hilang. Saudara, yang suka hilang itu kita. Itu sebabnya Tuhan berkata pada Adam, 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 di manakah engkau? Tuhan tidak pernah hilang, saudara, dari kita. Kitanya yang suka hilang dari Tuhan, saudara. Saudara, apa yang membuat iman kita bergeser? Yang pertama, kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita yang mengecewakan, apa respon kita? Kalau terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pernahkah terjadi begitu? Kita pasti katakan, kenapa ini Tuhan terjadi? Saya rajin ke gereja, saya sudah kembalikan perpuluhan, saya sudah melayani. Kenapa terjadi ini dalam hidupku? Itu respon kita, saudara. Saudara, apa pertanyaan saudara itu akan menguji saudara. Apa respon saudara? Saudara, kita maunya keadaan kita itu baik, diberkati. Keadaan buruk, kesusahan, saudara, itu akan semuanya akan menguji iman kita. Saudara, bukan orang keadaan susah saja imannya bisa bergeser. Tapi waktu orang diberkati pun, iman juga bisa bergeser kalau dia tidak melekat pada Tuhan. Keadaan kalau lagi enak, kita suka nanya. Kalau lagi keadaan kita nggak enak, susah, kita tanya, kenapa ya kok gini? Kenapa keadaan begini? Tuhan, kenapa aku alami ini? Kita nyalain orang lain. Kita nyalain diri sendiri. Saudara, orang yang selalu bertanya tentang keadaan dan masalahnya, dia tidak pernah mendapat jawabannya. Karena jawabannya adalah kita harus berjalan dalam iman setiap hari. Orang yang berjalan dalam iman ya, dan taat, mau ada masalahkah, tetap percaya akan mengalami berkat. Contohnya Ayub. Ayub ini pernah diberkati sampai menjadi orang yang paling kaya. Orang yang terkaya. Tapi dia tiap hari selalu kasih korban. Dia takut karena anaknya suka berpesta. Dia punya pandangan pada Tuhan. Punya iman pada Tuhan. Walaupun dia kaya, diberkati. Waktu dia bangkrut, saudara, dia tetap berjalan dengan iman dan ketaatan. Punya pandangan yang benar. Saudara, ini penting. Kalau tidak, waktu kita susah, ada banyak masalah, iman kita mudah bergeser. Kita tidak lagi bisa memuji Tuhan. Kalau iman kita ini bergeser, saudara, kita nggak bisa memuji Tuhan. Nggak bisa, saudara. Beda dengan istri Ayub, waktu bangkrut bilang, kutukilah Allahmu. Saudara Yusuf, waktu menderita, walaupun dia juga sudah menjadi orang kedua di Mesir, dia tetap punya iman dan ketaatan pada Tuhan. Bangsa Israel di padang gurun, saudara, pandangannya lain. Tentang Allah dia berubah. Daud pernah berkata, sekalipun orang tuaku melupakan aku, tetapi Tuhan tidak melupakan aku. Sebagai pengembala kambing domba, maupun dia sebagai raja, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Saudara, bagaimana fokus kita? Saudara, waktu kita mengalami persoalan, jangan bilang, pastor kan enggak tahu masalah saya, saudara. Pastor enggak tahu keadaan saya ini susah banget, saudara. Pastor enggak ngerasakan. Banyak orang yang mengatakan gitu, enggak ngerasakan, saya ini yang ngerasakan. Saudara, Abraham waktu dijanjikan punya anak, susah enggak? Susah, saudara. Kenapa? Saranya sudah mati haid, umurnya 100 tahun. Saudara, susah. Keadaannya enggak memungkinkan. Ketika dia punya anak, fokusnya juga pada Tuhan. Ketika dijanjikan, walaupun umurnya 100 tahun, dia tetap fokusnya pada Tuhan. Ketika dia disuruh mempersembahkan anak, susah nggak? Susah.
tapi fokusnya tetap pada Tuhan, tidak menggeser imannya. Saudara, keadaan kita tidak boleh mengubah fokus kita pada Tuhan. Saat kita susah, senang, terpuruk, diberkati, tetap fokus kita harus pada Tuhan. Saya percaya orang yang tetap percaya taat pada Tuhan dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun, tetap dia akan memberi lebih baik, bukan sekedar tips atau sumbangan kepada Tuhan, tapi imannya tetap memberikan yang terbaik, mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan. Saudara, Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman Habel memberikan korban yang lebih baik dari Kain. Karena iman dan percayanya pada Tuhan. Saudara, orang kalau memberi dari kelebihannya itu biasa. Tapi memberi dari kekurangannya itu karena kasihnya pada Tuhan. Saudara, orang yang kaya memberi dari kelebihannya. Tapi janda itu memberikan dari kekurangannya. Saudara, Ishak waktu mengalami kelaparan, berarti susah kan kelaparan, ya. Dia mau pergi ke Mesir. Tuhan bilang, Ishak jangan pergi ke Mesir, tinggal di tempat ini. Orang lagi kelaparan, saudara, lagi butuh sesuatu untuk hidup, saudara. Dan pada waktu itu, Alkitab mencatat bahwa Ishak menabur dan menabur dan menabur. Dan Tuhan memberkati secara luar biasa. Karena apa? Fokusnya pada Tuhan. Dan Dasarfat, waktu Elia datang kekeringan, dia memberi yang terbaik, saudara. Banyak orang Kristen beribadah, ya, beribadah supaya diberkati. Ke gereja memberi perpuluhan supaya diberkati. Saudara, sepertinya kita tuh terlalu rendah melihat Tuhan seperti itu. Saudara, kita harus ingat waktu saudara ditebus oleh darah Yesus, saudara sudah diberkati. You are blessed. Yang kedua, saudara, iman kita bisa bergeser karena apa? Karena keadaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita tidak beriman waktu keadaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita lihat Ulangan 8 ayat 2 berkata apa? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Saudara, dikatakan berarti perjalanan di padang gurun selama 40 tahun ini kehendak Tuhan atau enggak? Kehendak Tuhan, saudara. Tidak sesuai dengan kehendak bangsa Israel. 40 tahun itu lama, saudara. Lama sekali. Pernahkah kita berjalan di padang gurun 40 tahun? Saudara, ampun deh. 5 bulan saja, saudara. Kita mengalami padang gurun, kita sudah stres. Kita menjadi kesel. Kita bilang Tuhan itu enggak adil. Aduh, rasanya kok sepertinya tidak disertai Tuhan. Gimana ini pastor sudah 5 bulan. Pastornya jadi bingung ya. Ini kenapa ini tidak disertai Tuhan. Saudara, tapi ada tujuannya. Ayat Ulangan 8 ayat 2. Tujuannya supaya Tuhan itu punya maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan tuh kadang-kadang membuat keputusan di luar kehendak kita. Untuk ngetes kita. Apakah kita ini tetap beriman pada Tuhan. Saudara, Abraham dikasih janji Tuhan, ya. Seperti saya katakan. Tunggu sampai janji anak oleh Tuhan. Tapi ditunggu sampai istrinya itu menopause. Ditunggu umurnya 100 tahun. Jalannya sudah tumuk-tumuk, saudara, 100 tahun, saudara. Itu kehendak Tuhan atau enggak? Kehendak Tuhan, saudara. Makanya Sarah cari jalan lain. Tetapi Abraham walaupun tubuhnya sudah sangat lemah, dia tetap percaya. Saudara, dia berkata, sekalipun keadaanku demikian, aku tetap percaya Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Padahal waktu itu Abraham belum pernah melihat Tuhan membangkitkan orang mati. Saudara ingat waktu anak Daud yang lahir dari perjinan dan Berseba. Saudara, Tuhan bilang, anakmu itu mati, istri mati. Saudara, apa yang dilakukan Daud? Sedih, Daud berpuasa, tidak makan berhari-hari. Sampai pegawainya itu lihat Daud itu tidak makan, berpuasa, nangis.
Tapi begitu anaknya mati, dia makan saudara dengan lahap. Sampai pengikut-pengikutnya berkata, "Aduh kok bisa makan ya? Anaknya mati tambah bisa makan." Kenapa? Karena waktu dia minta, tapi keputusan Tuhan lain, tidak sesuai dengan kehendaknya. Dia percaya itu keputusan Tuhan, itu yang terbaik. Sehingga akhirnya dia bisa makan. Ya dia berserah, karena ini dianggap keputusan Tuhan terbaik. Bangsa Israel masuk Babel, kehendak Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam Mazmur. Sekalipun dagingku lenyap, tapi bagianku gunung batuku, tetaplah Tuhan untuk saya. Sadak Mesak Abednego ditanya, kalau kamu nyembah patung ini, kamu bebas dari dapur perapian. Tapi dia berapa? Kalau Allah sanggup menolong kami, dia bisa. Tapi walaupun tidak, aku tetap tidak akan menyembah. Masuk dia ke dalam dapur api. Melangkah dalam dapur api. Dipanaskan 7 kali. Imannya tetap sama Tuhan. Tidak bergeser. Waktu dia melangkah masuk dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Apakah Tuhan diam? Enggak, saudara. Tuhan ikut masuk dalam dapur api, saudara. Saudara, hari ini ketika kita punya iman tetap bertahan, berjalan Tuhan. Fokus pada Tuhan. Walaupun keadaanmu ada di padang gurun yang tidak enak. Ingatlah, Allah yang sama akan masuk ke dalam padang gurun saudara. Dan di situ engkau akan lihat keadaan kita baik-baik saja. Tuhan membuat semuanya menjadi baik. Berjalanlah dalam iman dan ketaatan. Kalau tidak, maka hidup imanmu akan tergeser. Yang ketiga, bagaimana iman kita bisa tergeser? Kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti itu, saudara, kadang-kadang iman kita ini bisa tergeser. Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat pergi berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik usahanya, lalu berangkatlah ia, saudara, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Berarti berangkat ke tempat yang tidak pasti kan? Tidak jelas, tidak pasti, ya. Tapi dia tetap berangkat, melangkah sesuai firman Tuhan. Ini yang membuat Abraham menjadi bapak orang beriman. Saudara, di tengah-tengah ketidakpastian kita, keadaan kayak apapun, hidupmu bagaimanapun, jodohmu siapa belum tahu, ya, pekerjaanmu ke depannya semuanya serba tidak tahu, tapi tetap fokus pada Tuhan. Jangan sampai bergeser iman. Tuhan pasti ikut campur memberi yang baik. Mazmur 56 ayat 3 sampai 4 berkata, Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Allah. Kepada firman-Nya aku puji. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia. Saudara, Daud ini pernah takut? Pernah. Tapi waktu Daud takut, dia berkata, aku tetap percaya. Saudara, takut itu normal. Enggak apa-apa, takut jangan pernah saudara merasa enggak takut, enggak ada manusia enggak takut. Takut itu normal. Tapi yang penting kita tidak disetir oleh rasa takut itu, saudara. Kita harus tetap percaya, berjalan dalam iman bersama Tuhan. Saudara, Musa bayangkan, saudara, mimpin bangsa Israel itu bukan ratusan orang, jutaan orang. Saat ini kalau ada pastor yang mimpin ratusan jemaat sudah pusing. Apalagi jutaan. Saudara. Musa nggak punya pendoa syafaat. Ditekan sama pengikutnya. Kalau kita mati di sini, apa kurang kuburan di Mesir? Lihat ini musuh di depan, di belakang. Mau apa kita? Udah takut teriak-teriak. Musa bisa berubah fokus. Bisa bergeser imannya melihat ini. Jutaan orang menekan dia, saudara. Saudara, tapi Musa berkata, lihat keselamatan dari Tuhan. Musa tidak pernah lihat laut terbelah. Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Musa menghadapi ketidakpastian dan jutaan orang menekan dia. Musa tidak tahu bagaimana Allah bisa tolong dia. Tetapi yang dia tahu bahwa Tuhan pasti tolong dia. Maka Musa berkata, bangsa Mesir yang kau lihat tidak akan pernah kau lihat lagi selama-lamanya.
Saudara, di tengah ketidakpastian, bagaimana sikap kita? Saudara, jangan sampai iman kita tergeser dari keadaan, saudara. Kalau saudara setiap masalah kita hadapi, ya, kalau setiap masalah kita cari jalan keluar sendiri, saudara saudara bisa tangani dengan uang kita, kepandaian kita, saudara, maka saudara tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi saat kita hopeless dan helpless, ya, tidak ada pertolongan lagi, soal saudara bingung apa yang saudara lakukan, sudah tidak tahu lagi. Di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus berkata, di saat aku lemah, di situ aku kuat, saudara. Saudara, di tengah kepastian, kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita bisa berkata, God is good all the time. Dan all the time, God is good. Pertanyaannya, ketika saat kita ada di depan kita, saat kita tidak enak, mengecewakan, kekeringan, masihkah kita beriman kepada Tuhan? Saudara, apa yang kita percayakan pada Tuhan? Kalau kita percaya pada Tuhan, kita tahu Tuhan itu adalah real. Saudara, kalau kita dalam keadaan susah, saudara, itu iman kita bisa bergeser. Saudara, waktu iman kita, keadaan kita susah, apakah kita masih mencari Tuhan? Apakah kita tidak ada waktu cari Tuhan? Apakah kita sibuk cari jalan sendiri? Jawab, kita harus jawab. Siapakah yang kita andalkan dalam hidup kita? Siapa yang saudara andalkan? Itu harus menjadi jawaban kita. Kalau kita tidak bisa jawab, saudara, nanti waktu kita menghadapi kesusahan, saudara, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Saudara, oleh karena apa terjadi dalam hidup kita, saudara, ayo kita mau andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, jangan bergeser iman kita, percaya Tuhan sanggup tolong kita. Amin.